Salam jumpa lagi bersama Eko di channel Bersama Bisa. Kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mengerjakan dapodik menggunakan dua laptop atau lebih dari dua laptop menggunakan fasilitas jaringan WiFi. Jadi teman-teman jangan takut kalau pulsa datanya tidak ada, karena ini hanya numpang saja jaringannya untuk mengkoneksikan server dengan kliennya. Baik, mungkin sebelum lanjut saya minta teman-teman support channel saya dengan klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman sudah menginstal aplikasi dapodik. Pertama kita harus membuat pengaturan dulu. Semua laptop yang ingin kita pakai itu harus terhubung ke satu jaringan yang sama. Jadi teman-teman bisa pakai handphone, bisa pakai jaringan WiFi di sekolah atau di rumah jika ada. Yang paling pertama kita buat settingan, pengaturan, klik start, lalu setting. Ini saya pakai sistem operasi Windows 10 ya. Jadi teman-teman bisa lihat start, setting, lalu kita akan diarahkan ke control panel atau panel ini. Di sini teman-teman lihat yang network and internet. Klik satu kali, lalu pada bagian network dan internet ini pilih yang ada tulisan WiFi, lalu kita setting di sini, mulai dari change adapter option dulu di bagian sini. Teman-teman klik, lalu diarahkan ke bagian control panel network connection. Klik kanan di WiFi. Di sini ada Ethernet. Ini ketika kalau teman-teman menggunakan kabel UTP untuk menghubungkan jaringan, teman-teman pakai Ethernet ya. Tapi kalau ini saya menggunakan jaringan WiFi sebagai media sambungan, maka klik di WiFi. Klik kanan, lalu klik Properties. Klik Properties, lalu di sini ada yang namanya, kita cari di klien Microsoft Network, lalu ada di bawah ada Internet Protocol version 4 TCP IPv4 4 ya. Jadi yang tulisan version 4 ya. Di sini ada version 6 dan 4. Klik yang 4, lalu klik propertiesnya di sini. Nah, di sini saya sudah setting. Kita nanti defaultnya ada di defaultnya ada di sini di option 1. Kita pilih yang option 2, use the following IP address. Nah, di sini karena ini server, jadi saya buat IP-nya, alamat IP-nya 192.168.1.100. Lalu tab. Nanti subnet mesh-nya 255 secara otomatis ya. Teman-teman kalau berpindah ke sini, maka secara otomatis dia akan ada nomor 255.255.0. Untuk internet protokolnya, IP-nya kita sudah buat. Sekarang kita klik OK. Sudah. Kita close yang ini. Kita pindah ke sini. Yang kedua, change advanced sharing option. Kita klik di sini. Nah, di bagian sini penting teman-teman, di change advanced sharing setting ini. Teman-teman lihat di sini ada private, ada gas or public atau all network. Nah, teman-teman buka tab ini private dulu, centang turn on network discovery, lalu di sini juga
diaktifkan semuanya, dikasih on, jangan off ya. Ini on, file and printer sharing. Lalu kita buka lagi di sebelahnya, di bawahnya current profile ini juga dikasih on. Lalu ini juga dikasih on. Lalu di bawahnya lagi all network, ini dikasih on. Lalu dikasih on. Kita pindah ke bawah dulu, saya bisa gambar ya. On, ini use 128 bit. Lalu di sini ini yang penting, password protect sharing. Ini kita tidak perlu menggunakan password ketika kita koneksi, itu tidak minta password. Jadi kita kasih off saja di sini ya. Kita kasih off, turn off password protect sharing ya. Sudah selesai. Jadi tiga ini dari private file and sharing, printer sharing dengan public ini kita setting semua. Ini dikasih on semua. On hanya di password ini yang dikasih off. Nah, ini dengan ini semua juga berlaku untuk komputer atau laptop yang ingin kita sharing ya. Jadi semua di setting yang sama. 5 laptop berarti menggunakan 5 laptop, berarti 5 laptop settingnya semua sama seperti ini. Lalu di bagian ini network and sharing center ya, di sini teman-teman lihat di sini di bagian bawah ada Windows Defender Firewall. Nah, ini teman-teman kalau dalam posisi seperti ini, private network, gas or public network, itu posisi centang hijau, maka teman-teman klik turn off, nonaktif semua. Lalu klik OK. Untuk settingan komputer 1 sudah selesai sampai di sini. Ini tidak usah. Ini secara otomatis ketika di network and sharing center kita sudah turn off, maka di sini juga akan off semua. Ya, mungkin hanya 3 settingan saja. Yang pertama IP address sudah kita buat. Yang kedua change advanced sharing option sudah kita atur pengaturannya. Yang ketiga network and sharing center. Jadi 3 langkah itu yang perlu kita atur dalam laptop kita. Baik, untuk yang komputer server sudah, sekarang kita pindah ke laptop client untuk mengatur yang sama. Di sini saya menggunakan 2 laptop saja, 1 laptop client dan 1 server. Baik, ini laptop kliennya yang akan saya hubungkan ke sebelah laptop servernya. Sama juga pengaturannya. Yang pertama kita klik di sini ya, klik kanan di jaringan atau kita kontrol panel. Ini saya di laptop yang kedua ini sistem operasinya pakai Windows 7, jadi agak sedikit berubah. Jadi biar sekalian, kalau yang menggunakan Windows 10 mungkin settingannya sama seperti yang tadi, interface atau tampilannya. Kalau pakai Windows 7 ya seperti ini, settingannya sama juga tapi tampilannya kan agak beda, jadi agak sedikit membingungkan. Nanti di sini control panel, start control panel, lalu kita pilih small icon dulu ya, kita kasih pilih network and sharing di sini. Ya, nanti teman-teman diarahkan ke panel ini ya, ke panel ini. Nah, di sini ada wireless network connection, ada tulisan dan ya nama jaringan yang kita sudah pakai. Kita klik di sini, pilih properties, lalu ini internet protocol version. Ini kita tentukan dulu IP addressnya ya. Di sini 192 karena 192 168 101 ya. Jadi kode belakang ini 101 supaya beda dengan yang server punya ya, laptop server.
nomor IP-nya, alamat IP-nya. Jadi kita bagian belakang saja yang kita kasih beda. Kalau yang server tadi 100, yang ini 101. Lalu kita pindah ke sini, ini secara otomatis akan terisi 255, 255, 255, 0. Ini subnet NAS-nya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sama ya, bagian belakang saja. Kalau yang ini sama semua, 192, 168, 1, 100, lalu di kliennya 1, 101. Lalu ada laptop satu lagi 1, 102. Intinya dia tidak boleh sama di bagian sini. Use the deployment DNS server ini dikosongkan saja ya, lalu klik OK. Seperti itu. Jadi IP-nya sudah kita buat. Sekarang kita ke langkah kedua, kita buat ini change advanced sharing setting. Nah, di sini kalau di Windows 10 ada 3 ya. Public, home, dan private. Di sini home and work. Ini kalau Windows 7 hanya 2 saja. Jadi settingannya sama. Teman-teman di bagian sini pada 2 tab ini, teman-teman klik di tanda panah bawah ini, lalu terbuka seperti ini. Ini dikasih on semua, on, ini on, lalu ini juga semua on. Di bagian password protect sharing itu yang dikasih off. Biasanya dia akan defaultnya dia akan on. Ini dikasih off ya. Pada waktu klien masuk ke server itu tidak menggunakan password lagi. Jadi ini dikasih di bagian password protect sharing ini dikasih off. Lalu di sini dipilih allow, ini use, ini pilih di sini bagian option 1. Lalu kita buka lagi di bagian sini. Ini dikasih on, semua on kecuali di password protect sharingnya dikasih off. Itu saja. Nah, kalau pengaturannya sudah seperti ini karena sudah diatur. Lalu yang ketiga kita pindah ke Windows Firewall. Sama seperti tadi. Ini jika teman-teman lihat ini tanda centang ini, maka dikasih off ya. Ini lagi aktif. Kita Windows Firewall-nya kita klik di sini. Lalu kita turn off Windows ya, di bawah juga demikian. Dari public ya, home dan public pun dikasih off semua. Lalu oke. Laptop kliennya sudah, tinggal kita masuk tahap berikutnya, kita ping ke laptop server ya. Jadi di sini kita klik start, kita ketik run. Nah, nanti kotak dialog lainnya akan muncul. Kita ketik ping 192.168.1.100. Kenapa 100? Karena kita ingin mengecek apakah jaringan laptop ini sudah bisa terhubung ke server atau tidak. Jadi ping 192.168.1.100 ini alamat IP laptop server. Kita lihat ya, ini koneksinya aman, tidak ada masalah. Nah, begitupun di server kita ping juga. Ketik ping 192.168.1 itu kita masukkan alamat IP-nya klien laptop sebelah 192.168.1.101, lalu kita ya, koneksinya aman. Sekarang kita buka Dapodik. Kita masuk ya, sudah terbuka. Nah, sebelum kita koneksi, kita cek dulu komputer name-nya. Teman-teman buka Explore,
lalu klik kanan di PC ini di bagian sini, klik kanan lalu properties. Nah di sini kita bisa lihat komputer name-nya, atau kalau belum ada teman-teman bisa buat di sini ya. Klik change setting ini lalu keluar tampilan seperti ini. Di bagian name-nya ya, di sini bisa teman-teman rubah ya. Jadi di sini nama komputer saya Delta 007. Saya tidak, ini contoh saja tadi nama komputer ini, lalu alamat port dari ditambah alamat port dari Dapodik, yaitu ini 5774. Kita pindah ke komputer klien untuk mengkoneksikan, masuk ke dalam aplikasi tanpa harus menginstal ya di laptop klien. Kita ketik sesuai nama yang ada di komputer server, Delta 0075774 ya. Teman-teman sesuaikan ya dengan nama komputer di server, nama komputer name ya di laptop masing-masing ya. Jangan ikut sini karena ini hanya contoh saja. Ini di laptop saya, laptop server saya. Di klien kita ketik nama laptop server ya. Ini Delta 007, ini nama laptop saya. Lalu titik 2 5774 ini alamat port dari Dapodik. Setelah seperti itu teman-teman silakan tekan enter di ya. Nah secara otomatis akan masuk seperti ini ya. Kita tinggal isikan user dan password yang sudah diregistrasi di Dapodik, lalu kita klik masuk ya. Kita sudah bisa bekerja menggunakan 2 laptop atau lebih ya. Mungkin itu saja cara menghubungkan beberapa laptop menggunakan jaringan wifi untuk aplikasi Dapodik. Untuk itu teman-teman silakan share kalau video ini bermanfaat. Salam hormat untuk semua rekan operator di seluruh Indonesia, terkhusus Kota Kupang. Sampai jumpa di video-video berikut. Terima kasih.